Baik pemirsa sekalian, ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel pada siang hari ini. Secara kebetulan saya lewat di rumahnya Pak Marjo dan ini ada namanya pisang seribu. Pisang yang panjang sekali, kurang lebih sekitar 2 meteran nih Pak Marjo ini. Ini Pak Marjo sebagai pemilik pisang ini mungkin bisa ceritakan sedikit Pak tentang pisang ini kok ada di sini Pak Marjo ya. Ya ini pisang seribu atau pisang sewu Mas Joko. Ini waktu saya main ke tempat Bude di Tasikmalaya itu kok ada pisang seribu. Dan saya bibit ini, saya tanam di sini dan alhamdulillah ini sudah buah yang untuk kedua kalinya. Ini buahnya biasanya dari atas seperti itu sampai ke bawah, sampai tanah, nanti sampai menyentuh tanah. Oh iya. Dan nanti kalau matang itu dari atas. Oh matangnya dari Ya, atas ya Pak Marjo. jika nanti yang atas sudah matang, tapi ini namanya jantung pisang atau tuntut itu masih terus Sampai ke tanah. sampai ke tanah. Oh. Yang kemarin seperti itu, yang buah pertama. Ini dari Tasikmadu Pak Ya, Marjo ya. ini bibitnya dari Tasikmadu, tempatnya family. Terus sampean bawa ke sini terus Ya. ditanam ini di sini Iya. Pak ya. Berarti hanya satu pohon ini ke Pak Marjo Satu ya. pohon ini, dan itu sudah ada tumbuh tunas berapa, 3 atau berapa itu. Oh ini yang Iya. ini sudah tunas. Ya ini sudah ada tunasnya, ada 3. Ya kan, Nggih. mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dikembangkan. Mm-mm. Ya minimal ini untuk hiasan orang mantu kan cukup bagus. Oh bisa Pak ya untuk Bisa untuk jajaran orang mantu. Tapi ya itu ditaruh di kerun itu atau Pak iya, Marjo? ditaruh di kerun itu. Cuman buahnya memang kecil-kecil, nggak seperti pisang raja atau pisang yang lain. Apakah ini untuk obat juga Pak Marjo ini mungkin? Nah ini malah kurang tahu Mas Joko. Tapi Oh. dengar-dengar katanya demikian, tapi Iya, maaf, iya. saya sendiri belum buka-buka di Google apakah bisa untuk obat atau tidak. Yang jelas kemarin saya ini ada pisang sewu, kemudian saya bibit gitu aja terus saya tanam untuk khasiat. Ini sudah umur berapa tahun Pak Marjo ini? Ini biasanya satu tahun berbuah. Oh tiap tahun berbuah ya. Tiap tahun berbuah. Ini pemirsa sekalian pisang susu biasanya Pisang sampai di sewu. tanah itu berarti sampai 3 meteran Pak ya? Iya, sampai 3 meter. Ininya buahnya kecil-kecil sekali ini. Ini pemirsa sekarang cukup langka juga ini buah pisang, Iya. makanya saya liput ini, saya pikir juga perlu lah untuk diketahui oleh pemirsa sekalian. Ini narasumber saya Ini Pak. karena termasuk buah Indonesia ya perlu dilestarikan Mas. Iya. Ini Pak Marjo. Pak Marjo nuwun sewu, saya bisa liput panjenengan punya apa bonsai kelapa nih Pak? Oh iya, Monggo. Nuwun sewu Pak Marjo, saya minta waktu sebentar saja. Kebetulan saya juga tadi jalan-jalan di Desa Galmati dan ketemu Pak Marjo sebagai seorang tokoh masyarakat juga ya. Pak Marjo sebagai seorang pendidik, seorang guru ya. Ini beliau sedang niki namanya budidaya apa Pak Marjo ini? ini mau mencoba untuk membonsai kelapa. Ini yang dibonsai kelapa gading, kebetulan pohonnya ada di sebelah. Oh iya. Itu buahnya. Ini pohonnya Pak Marjo Ya, ya. itu pohon. Ini pohon kelapa Pohon gading. kelapa Harus pakai gading. kelapa ini Pak Marjo ya. Tidak harus semua kelapa. Oh tidak, bisa. semua kelapa bisa. Ya, semua kelapa bisa dibonsai. Hanya ini baru berlatih Mas Joko, ini baru berlatih untuk membuat, dan kebetulan alhamdulillah ini satu kelapa mempunyai 2 tunas. Oh yang ini. Tidak dibikin. Ya kata teman saya kalau tidak pembina pramuka tidak ada 2 tunas, katanya demikian. Ya panjenengan kan guru di SMA ya Pak ya. Di SMP Mas. Di SMP ya. Ya. Pembina pramuka ya Pak Ya, Pak alhamdulillah Marjono juga Pak. pembina pramuka di SMP. Ini prosesnya tadi dari mana Pak Marjo tadi? Ambil tunasnya ini. Ya, ini Sebelumnya hanya itu kelapa. dikum dulu Pak ya. Ya, kelapa kering, Oh. kelapa kering terus Ya. sampai jatuh, didiamkan aja di tempat yang lembab gitu, nanti tumbuh sendiri. Setelah tumbuh baru mulai ditaruh di itu. Ya, ini untuk semua membuat akarnya panjang, ini kita taruh di botol atau di tong yang biar akarnya memanjang, dikasih air. Nah nanti setelah itu nanti kita buat di pot, kita tanam di pot dengan akarnya bisa menjuntai. Oh. Ya, iya, ini yang sudah saya kasih pot, Ya. bisa dilihat. Pemirsa sekalian, Pak Marjo ada memperlihatkan. Oh ini yang sudah jadi ya Pak ya. Nah, ini sudah saya pindah ke pot sehingga akarnya bisa kelihatan seperti ini.
Ini yang sudah jadi untuk siap dijual ya Pak ya? Belum. Oh belum. Baru dipindah saja. Ini baru mencoba Mas, belum. Oh iya. Belum proses penjualan. Ini Oh iya. yang jelas baru. Ini yang sudah jadi ini saja. sudah banyak Pak Marjo yang sudah di situ. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa. Ya ini pemirsa sekalian ini namanya bonsai ya Pak ya? Ya. Bonsai kelapa. Bonsai kelapa. Oh bonsai kelapa yang dibudidayakan oleh Pak Marjo, warga desa Tegalmati, juga seorang pendidik di guru SMP 3 Mojolaban. Beliau juga kebetulan pembina pramuka ya di sekolah ya Pak ya. Ini bonsai kelapa yang mungkin cukup unik juga kalau saya lihat. Kalau Mas Dalan itu bonsai pohon waru itu sekarang ada budidaya itu. Oh ya Mas Joko, nanti salam saya untuk Kak Arsad dari NTT. Oh Pak Arsad. Iya, kebetulan di NTT Pak. Iya, ketemu di Jamnas Cibubur. Jambore Nasional ya. Suatu saat mungkin Kak Arsad. Kuartir provinsi apa kota Pak Arsad? Dari NTT-nya, dari provinsi berarti. Kabupaten. Oh kabupaten. Iya. Kabupaten mana Kupang, Pak dulu? Kupang kalau nggak salah. Oh Kabupaten Kupang itu wilayah saya itu situ. Ya, itu. Pak Arsad ya Pak ya. Pak Arsad. Ya Pak Arsad ini dapat salam dari Pak Marjo, kebetulan satu kampung dengan saya di Desa Tegalmati itu Pak Arsad. Mudah-mudahan nanti bisa kita komunikasi Pak Arsad setelah saya pulang ke Kupang ya. Iya. Selain bonsai kelapa itu panjenengan ada budidaya apa lagi Pak? Ya apa ya, telur asin. Oh telur asin juga? Iya. Oh, nah ini memang sesuatu ya. Joko Bayo Channel kan punya moto itu inspiratif, edukatif dan produktif ya. Tentang telur asin, sedikit tentang telur asin Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang proses pembuatan telur asin. Oh iya, prosesnya telur asin. Tidak ada Pak ya ininya contoh sementara yang diproduksi. Oh, contoh ada sebentar. Yeah. Ambil sebentar. Ya, dapat masuk ke dalam saja Pak, tidak apa-apa Pak. Ruwet nanti dulu aja. Oh nggih. Oke, sementara Pak Marjo ada mengambil telur asin. Selain budidaya bonsai dari buah kelapa ya, ini adalah buah kelapa yang dibudidaya oleh Pak Marjo menjadi tunas kelapa tadi bonsai. Ini kita tahu semua bahwa buah kelapa adalah lambang atau logo Pramuka, Praja Muda Karana Pramuka Indonesia ya. Ini Pak. Saya juga produk telur asin. Dan telur asin. Kerupuk telur asin. Walah. Ya, ini kerupuk telur asin. Namanya Kitelas. Ya, namanya Kitelas. Telur asin alami. Oh, ya, itu artinya kerupuk produksi UKM alami Tegalmati. Ini luar biasa nih Pak Mas. Ini telur asinnya. Oh, dan ini telur asinnya. Kerupuk telur asinnya. Ini konsumsi di market marketingnya belum. kemana? Ya baru online sama teman-teman kantor dan teman saudara terdekat. Sudah banyak ya produksinya telur asin Pak Marjo? Alhamdulillah cukup ya, seminggu 200 biji sekitar itu minimal ya. Iya. Bahkan kemarin juga kirim ke Bandung Kak. Oh benar, dikirim ke Bandung telur asin. Iya. Ya. Artinya di sela-sela panjenengan sebagai seorang ASN dan seorang abdi negara sebagai guru ya Pak. Iya. Ini sampean punya waktu itu cukup Pak untuk apa sampingan ini Pak Mas? Ini usaha telur asin sama kerupuk ini usahanya istri Bapak. Oh gitu. Iya. Ibu ya. Iya. Sampean juga ini di usaha tadi bonsai kelapa itu Pak ya. Iya, ini kan pramuka harus produktif Pak. Oh, iya. Pak Marjo, saya menyinggung masalah ini untuk pembinaan pramuka itu selain camping dan tentu saya pernah menjadi anggota cukup lama beberapa belas tahun waktu SMP dengan di STM dulu Pak. Nah pendidikan pramuka sekarang itu sudah sudah masih seperti dulu ya metode pendidikannya Pak? Ya tentunya mengikuti perkembangan zaman Mas Joko. Karena sekarang sudah zamannya milenial ya, kita pramuka juga tidak boleh ketinggalan teknologi. Ya harus juga tanggap dengan teknologi kan begitu. Iya. Panjenengan ketika mendampingi pramuka itu mewakili Kabupaten Sukoharjo Pak Marjo ya? Iya. Itu diambil dari beberapa sekolah digabung? Sekolah, iya. Seluruh kabupaten? Iya. Selain panjenengan siapa lagi Pak yang mendampingi biasanya? Kak Hartono AI dari Ponpes Alamin kebetulan. Oh Ponpes. Kemudian ada Kak Sriono dari SD Ngombaan 1. Kemudian ada Kak
dari Pondok Pesantren Assalam. Iya, Kabilan itu pendamping yang dulu. Sejak kapan Pak Marjo menjadi pembina pramuka di sekolah? Saya Pak Marjo? menjadi pembina pramuka sejak tahun 88, 1988 sudah lama juga di ya. SMP Losari 1 Brebes. Oh, itu dulu ketika panjenengan Iya. ditempatkan pertama Iya. sebagai guru Pak ya. Sejak tugas pertama, Nggih. alhamdulillah langsung membina pramuka sampai sekarang. Terus akhirnya pindah ke SMP. Pindah ke SMP 2 Polokarto, lalu 4 Polokarto, dan sekarang di 3 Mojolaban. Oh, SMP 3 SMP Negeri 3 Mojolaban Iya. ya Mas itu. Iya. Pak Marjo, sebagai seorang pendidik Pak, ini mungkin juga saya singgung sedikit masalah pendidikan lokal Pak. Apakah di SMP Negeri 3 Mojolaban itu ada pendidikan muatan lokal juga Pak tentang kesenian dan budayaan Pak Mas? Ada bahasa Jawa. Itu muatan lokalnya, dan juga kebetulan di sekolah kami ada kerawitan lengkap. Berarti ada untuk ekstra kerawitan anak-anak. Iya, iya. Itu di SMP 3 Mojolaban. Itu ada komunitas karawitan, pedalangan ada Pak? Pedalangan ada, tapi biasanya anak-anak yang pedalangan masuk sanggar pedalangan, dan alhamdulillah kemarin untuk siswa SMP Negeri 3 Mojolaban atas nama Adrian itu juara 1 lomba dalang cilik kategori sabet tingkat Kabupaten Sukoharjo ya. Iya. Ya ini kebetulan saya meliput Pak Marjo sebagai seorang guru pendidik di SMP Negeri 3 Mojolaban, dan beliau punya usaha ini sampingan ya, selain tugas pokok sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Nah, di dalam ekstrakurikuler SMP itu selain pendidikan karawitan dan pedalangan apa? Mungkin ada grup Ada pramuka, sastra atau apa Pak? ada pramuka, Pramuka? ada seni tari, Oh, seni tari juga ada ada. seni musik, ada PMR, Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja. Ya, itu semuanya untuk membina dan mendidik karakter anak-anak bangsa supaya mempunyai jiwa yang patriotis. Ya, betul. Karena nilai-nilai patriotisme sekarang kan sudah mulai luntur, dan itu saya pikir juga sangat luar biasa. Panjenengan selain membina pramuka di kesenian juga ini mungkin guru bahasa Indonesia. Saya kebetulan guru bahasa Jawa. Oh, guru bahasa Jawa Pak Iya. ya. Nah, itu muatan lokal tentu tulisan apa Aksara Jawa. aksara Jawa betul tuh diajarkan Pak ya. Diajarkan, hanya memang untuk anak-anak sekarang agak sulit. Ya memang karena memang tidak setiap hari anak-anak menggunakan, sehingga ya perlu kesabaran untuk melatih anak-anak menulis aksara Jawa. Dan alhamdulillah untuk pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, utamanya dari Balai Bahasa kemarin tahun 2021 mengadakan lomba festival budaya bahasa ibu. Oh, dilombakan Ya, antar dilombakan sekolah Pak ya. Antar sekolah, bahkan antar kabupaten. Iya, ya ini memang sangat ironis. Ini saya cerita tentang keluarga saya itu, anak cucu saya tidak bisa bahasa Jawa Pak. Nah, ini saya pikir juga penting pemirsa sekalian, karena saya kebetulan juga ketemu sama Pak Marjo. Panjenengan alumni dari mana Pak Marjo? Saya alumni dari UNS Diploma 2. Kemudian dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo S1. untuk S1 bahasa Jawanya. Berarti itu ini dokteran sih Pak ya? SPD. Oh, SPD. Iya. Pak Sumarjo SPD, saya berbincang-bincang pada siang hari ini. Dan terakhir Pak Marjo, ini untuk generasi penerus khususnya ya, karena arus globalisasi sudah melanda, dan saya ini memang sengaja tanyakan tentang keterkaitan dengan penggunaan HP Pak Marjo. Ini sampai sebagai seorang pendidik tentu mungkin punya kiat-kiat khusus ya untuk menangkal alat yang sangat canggih ini tentang arus globalisasi yang sudah melanda ke masyarakat dunia Pak. Panjenengan pripun, menurut panjenengan kira-kira harus bagaimana untuk HP ini supaya jangan sampai, ya memang sekarang kan online Pak ya. Tapi di sisi lain ada sisi positif dan negatifnya Pak Marjo. Ya, untuk sisi positifnya jelas untuk HP itu kan bisa kita menjelajah dunia dengan Google itu. Untuk sumber-sumber pembelajaran juga lengkap. Kemudian untuk negatifnya juga ada, karena ada yang mungkin berita hoak, ada yang pornografi dan sebagainya. Nah, karena campuran tuh di situ. Kita sebagai orang tua tentunya harus mulat. Mulat itu artinya mengawasi anak.
anaknya selama penggunaan HP. Ya tentunya jangan dibiarkan anak untuk dilepas saja, tapi suatu saat perlu controlling dari orang tua tentang penggunaan HP. Karena mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan karena arus teknologi yang begitu deras, sehingga mau tidak mau kita harus ikuti, dan tentunya kita harus bisa menyaring, ya menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tentunya demikian. Itu memang pendidikan moral karakter tadi sangat penting untuk ini. Dan di dalam panjenengan selama pengalaman menjadi guru ini selama berapa puluh tahun Pak Marjo sudah? Kalau dihitung sejak sampai 33 tahun jadi guru. Oh, 33 tahun. Iya, sejak tahun 88. Kapan pensiun Pak nih? Sampai sekarang insya Allah 4 tahun lagi. Oh, masih diberi kesempatan oleh bangsa dan negara untuk menjadi seorang pendidik ya Pak ya. Amin. Oke Pak Marjo, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya sudah menyita waktu panjenengan ketika tadi saya jalan-jalan desa Kalmati mencari liputan, kebetulan ketemu panjenengan Pak Marjo. Mungkin salam buat semuanya kita, terutama warga Kalmati yang di perantauan maupun di Kalmati, karena ini terkait dengan sejarah desa Kalmati sesuai dengan arahan Pak Lurah untuk bisa mewawancari semua segmen yang ada di Tegalmati. Pesan-pesan terakhir panjenengan untuk Kalmati pripun Pak? Ya, ke depan. Untuk masyarakat semuanya, mari kita jaga kerukunan, jaga kekompakan, tentunya demi kemajuan desa Tegalmati. Terima kasih, selamat berjuang untuk semuanya demi Tegalmati. Terima kasih Pak Marjo, salam sehat untuk keluarga, amin. Salam sejahtera, salam budaya, dan majulah Indonesia. Ya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih.